Gimana kalau yang jualannya udah dari distributor? Kan kita udah ditentuin diskon-diskonnya, tetap masih bisa dimainin. Dengan cara dibundle, beli ini gratis ini. Yang jelas harga nanti harus masuk. Tiga aja. Harga berapa, dicoret jadi berapa, kemudian dengan cara pecah harga, dibandingkan dengan pesaing kalau harga kita masih mahal. Kemudian ada dynamic pricing atau shocking price. Jadi kita bikin lingkaran-lingkaran yang memungkinkan orang itu beli sama kita. Siapa aja sih target marketnya? Nah ini biasanya tugas orang marketing, tapi orang sales harus paham ini. Supaya tahu bagaimana nanti handlingnya. Jadi kita kan tahu yang ngubungin kita itu apakah misalnya kalau di saya apakah ibu rumah tangga, ataukah orang yang baru menikah, ataukah untuk dijual lagi, dan sebagainya. Nah ini kita kasih ini lingkaran-lingkaran. Jadi misalnya gini, siapa yang akan beli karpet? Nah di sini misalnya ibu-ibu. Itu saya kasih segini. Terus kemudian tukang arisan. Loh iya di saya itu begini. Seberapa? Oh segini. Gitu loh. Jadi ibu-ibu jumlahnya segini gitu loh. Banyak, tukang arisan lebih banyak, terus ada tukang kredit. Nah itu misalnya lebih sedikit lagi gitu. Nah ini siapanya itu kita golongkan. Sampai kemudian nanti kita bisa menjadikan ini sebagai acuan kita kalau mau closing. Jadi misalnya, oh ibu-ibu ini jumlahnya banyak. Ada kemungkinan kalau misalnya kita yang distributor atau kita yang produsen mengolah ini itu menjadi ini. Mengolah yang di sini itu menjadi ini. Kenapa ini jumlahnya lebih sedikit? Karena tukang arisan itu nggak pakai modal kan? Tahu nggak tukang arisan kan nggak pakai modal. Jadi ini strategi kayak tadi pecah harga. Tadi strategi closing dengan cara pecah harga. Jadi orang arisan itu dia nggak pakai modal karena pakai modalnya orang. Sedangkan kalau orang tukang kredit itu kan dia harus punya modal. Lebih sedikit dong orang yang punya modal dibandingkan yang nggak punya modal. Jadi ini nanti kita bisa golongkan ibu-ibu ini ibu-ibu yang mana. Kalau saya kemudian harus spesifik ibu-ibu usia 25 sampai 45 tahun yang tinggal di area perkotaan, memiliki rumah dan memiliki mobil minimal sekelas Avanza. Itu sampai sedetail itu. Jadi kemudian punya anak usia minimal SD. Itu yang customer saya. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya dia cuman ibu-ibu punya anak SD, belum tentu dia punya rumah. Kalau dia punya mobil, mungkin nggak dia nggak punya rumah? Mungkin ngontrak, tapi ngontrak butuh karpet nggak? Butuh. At least dia punya tempat tinggal walaupun bukan punya rumahnya sendiri. Bukan punyanya sendiri, karena kalau punya mobil sudah pasti dia punya kandangnya. Gak mungkin dia punya mobil kemudian tidurnya di mobil toh. Kenapa saya nggak menyebutkan hunya saya tadi yang punya rumah di area perkotaan, tidak. Tapi saya menyebutkan tinggal di area perkotaan, punya mobil minimal sekelas Avanza. Lalu di mana saya mendapatkan hu saya? Dari mana saya mendapatkan hu saya tadi? Hunya ibu-ibu, tinggal di area perkotaan, kemudian punya anak usia sekolah, punya mobil minimal sekelas Avanza. Dari mana saya tahu itu? Saya nyarinya kemana? Gampang. Tinggal saya datang ke Auto 2000, saya datang ke Tunas Daihatsu, saya tinggal cari marketingnya, kita kerjasama. Mas saya minta data dong, siapa aja yang sudah beli Avanza, Agya, Rush, ini dan sebagainya sampai ke Fortuner misalnya, siapa yang sudah beli saya minta datanya. Itu yang kita follow up. Bisa? Bisa, karena saya sudah tahu spesifik hu-nya. Minimal dia punya mobil sekelas Avanza. Sehingga saya bisa cari data itu. Kemudian ada lagi misalnya pasangan pengantin baru yang baru menikah. Pasangan pengantin. Pasangan pengantin itu kita dapatnya dari mana? Dapat datanya dari mana?
Dapat dari KUA. Dapat dari mana? WO. Dapat dari mana lagi? Tuh, saya tadi bisa bekerja sama mbak-mbak yang bikin invitation tadi siapa? Bikin kartu undangan. Kalau sudah nyetak undangan ada kemungkinan nggak kawin? Ada tapi kecil, ada sudah nyetak undangan tapi nggak kawin, ada. Tapi kan kemungkinannya kecil. Sehingga dapat dari mana saya data orang yang mau menikah? Itu dapatnya dari supplier-supplier yang menyediakan paket-paket berupa pernikahan. Terus saya lagi ibu-ibunya yang mana lagi? Saya lebih spesifik lagi. Kalau tadi ibu-ibu yang begini. Terus ibu-ibu yang akan memiliki anak, yang mau punya anak. Ya. Yang mau punya anak. Saya dapat informasinya dari mana? Posyandu, dokter, rumah sakit. Kan banyak, yang paling gampang adalah posyandu. Nah, itu yang harus kita tahu. Nah, kemudian ada lagi orang yang punya rumah baru. Setiap orang yang mau punya rumah baru, dia akan memungkinkan butuh furniture. Furniture apa aja yang dia butuhkan? Nah, itu kita bisa datengin. Datanginnya kemana? Marketing gallery. Kita datang ke marketing gallery perumahan. Di sana akan disediakan info siapa aja yang mau beli. Tinggal kita komunikasi aja sama orang marketingnya. Nanti kalau deal ada komisinya mas. Jadi masnya bukan kita nyogok si emasnya, bukan kita nyogok si mbak marketing tadi. Tapi menjadikan dia juga sebagai marketing kita. Mbak, kalau ada yang beli rumah di sini atau ada yang deal rumah di sini, itu bisa dialihkan ke kita untuk pembelian furniturnya, untuk pembelian karpet dan aksesoris rumahnya. Nanti mbak saya kasih 10%. Gitu. Dia kan sama aja jualan produk kita juga kan. Nah di situ. Oleh karena itu, setelah kita tahu who, maka ada relevant where. Tempat di mana who kita paling banyak berkumpul. Jadi kalau ibu-ibu tadi, ketika misalnya dia jual kayak saya, terus kemudian yang saya lihat adalah, oh orangnya itu ibu-ibu punya anak usia TK atau SD misalnya. Nah makanya saya harus tahu bahwa who-nya saya itu ngumpulnya berarti di sekolah-sekolah, di antara jam 8 sampai jam 10 pagi. Biasanya kan nganter anaknya sekolah. Rata-rata ibu-ibu yang nganter anaknya sekolah ke TK, ke SD itu pekerjaannya adalah ngerumpi. Dan disitulah terletak tukang kredit. Ayo sekolahan mana yang gak ada tukang kreditnya saya tanya. Semua sekolahan ada tukang kreditnya, bahkan gurunya yang kreditin. Kan begitu caranya. Nah kemudian beyond what? Ciptakan persepsi yang baik atas produk atau jasa kita. Pertimbangkan functional benefit dan emotional benefit. Jadi kita harus tahu fungsi dari produk kita, juga emosi dari produk kita. Banyak orang yang menjual tas. Berapa sih harga tas? Berapa harga tas? Jawabannya menunjukkan kelasnya. Kalau yang ngomong 50.000 berarti biasa beli tas 50.000. Kalau yang jawabnya 500.000 berarti biasa beli tas 500.000. Hati-hati dengan jawaban. Berapa harga tas? Wah langsung ngomong 200 juta. Harga tas ya segitu. Orang ada yang beli 50.000, 200.000, 500.000, 1 juta dan sebagainya. Tapi kenapa tas Hermes Birkin itu bisa dijual dengan harga 100 miliar? Ada yang beli? Ngantri kan? Inilah yang disebut dengan emotional benefit. Kenapa? Ada di titik tertentu orang sudah tidak lagi memperhatikan harga, tetapi yang dilihat adalah prestis. Udah pokoknya kalau misalnya orang se-Indonesia nggak ada yang punya, saya mau pakai. Makanya saya mau pakai sepatu dari kulit durian. Ya kan Indonesia nggak ada yang pakai misal. Kulit buaya udah biasa. Kulit harimau udah biasa. Nah ini kulit durian. Dan itu posisinya letaknya adalah bagian jerujinya ada di dalam. Yang penting se-Indonesia nggak ada yang pakai gitu. Nah secara fungsi tas sepatu fungsinya sama. Kalau tas ya dipakai buat naruh barang, uang dan sebagainya. Kalau sepatu ya dipakai di kaki. Terus jam biasa beli orang ada yang beli 200, 300, 5 juta, 10 juta. Tapi kenapa Rolex bisa sampai sekian miliar dan itu laku juga ngantri. Nah itu ada yang namanya emotional benefit. Jadi tidak hanya fungsi tapi emosi. Secara emosi produk kita itu akan membuat dia makin begini misalnya. Jadi selaku orang sales harus paham
Apa sih yang membuat orang itu merasa spesial dengan cara emosinya. Emosinya ini yang kita aduk-aduk. Bahwa kalau pakai produk saya itu ya pasti begini. Kalau keripik, kalau makan keripik saya nanti bikin makin kurus gitu. Ternyata yang beli berat badannya kurang. Gitu. Nah ini emotional benefit. Tapi di luar dari functional dan emotional benefit ini sekarang bertambah. Ada yang disebut dengan spiritual benefit. Lalu kenapa tiba-tiba ada kerudung yang memakai label halal? Jadi kerudungnya ditelan makanya. Itu kenapa? Karena orang kalau dipakai embel-embel syariah, perumahan syariah, tanpa riba, tanpa BI checking, tanpa apa lagi? Tanpa ini, tanpa itu, terakhir tanpa cicilan, tanpa bunga, gitu, tanpa nagih. Dan tanpa bangunan. Jadi zaman sekarang kalau dikasih embel-embel syariah itu laku. Makanya tadi malam kan miladnya TDA, tadi malam ada yang di sini? Lihat miladnya TDA kan tadi malam ada DJ. Nah nanti insya Allah bulan Juni TDA wilayah ini akan di wilayah saya di Banten. Saya yang akan jadi tuan rumah, saya bilang nanti DJ-nya DJ syariah. Ya kalau itu jeduk-jeduk kayak gini, marhaban gitu. Jadi namanya DJ syariah. Saya bilang kalau itu piringannya di sini, di bawah kan. Kalau saya piringannya naik, gini. Kan yang penting syariah kan sekarang. Nah itu spiritual benefit. Beli produk di saya halal, dijamin masuk surga misalnya. Kayak gitu. Jadi sambil minum susu, jadi susu ini dijamin masuk surga. Karena sambil minum susu, amal ke 300 anak yatim. Itu beli susu sambil beramal. Ini beyond what, kemudian different why. Kenapa customer kita percaya? Itu tadi sudah dikerjakan. Kenapa mereka mau percaya sama kita? Kemudian right when, kapan waktu yang tepat untuk kita melakukan marketing programnya? Tadi juga sudah dikerjakan. Waktunya kapan? Jadi tadi kan ada batasan waktu. Kemudian yang terakhir practical how. Yang harus teman-teman lakukan adalah bagaimana 1, 2, 3, 4, dan 5 ini bisa tepat. Gitu, jadi ini rekomendasi produk. Atau misalnya orang sudah beli karpetnya tinggal ngomong gak sekalian bantal kursinya, gak sekalian sama taplak mejanya biar satu ruangan kembar semua. Kita bisa custom, Bapak, Ibu atau Bunda bisa minta